Sejarah ide dalam Sri Aji Krishna Kepakisan. Dahulu kala terjadi ketegangan antara kerajaan Bali dan kerajaan Majapahit. Maka kerajaan Majapahit pun menyerang Bali dan berhasil mengalahkannya. Setelah berhasil menguasai Bali dengan menaklukkan Raja Bali kuno Sri Astasura Raja Bumi Banten pada tahun 1343 Masehi sesuai dengan Sumpah Palapa, maka terjadi kekosongan kekuasaan di Bali. Setelah kekalahan kerajaan Bedulu, maka Pulau Bali dapat dikuasai sepenuhnya oleh Majapahit dan diserahkan sementara kepada Empu Jiwaksara atau Ki Patih Wulung. Pusat pemerintahannya berada di Gel-Gel. Walaupun Bali sudah dikalahkan oleh Majapahit, sering terjadi perselisihan antara orang-orang Bali Aga dengan pasukan Majapahit yang ditugaskan untuk menjaga keamanan di Bali. Salah satu orang yang masih disegani pada waktu itu adalah Patih Wulung, tetapi tidak mempunyai wewenang apapun untuk mengatasi situasi di Bali. Setelah 7 tahun, barulah pemberontakan dapat dipadamkan. Namun, rakyat Bedulu belum mau menerima kehadiran si penjajah. Melihat keamanan membaik dan pemerintahan sudah dapat berjalan, maka pada tahun 1350 Masehi atau 1272 Isaka, terdorong oleh keinginan Patih Wulung bersama 2 orang keluarganya, Arya Pemacekan dan Arya Kepasekan, memberanikan diri menghadap ke Majapahit untuk melaporkan situasi di Bali dan memohon penunjukan seorang raja di Bali Dwipa yang mampu meredakan ketegangan di Bali. Atas saran Patih Agung Gajah Mada, pada tahun itu dilantiklah 4 orang raja, putra-putri Soma Kepakisan, untuk memimpin kerajaan-kerajaan yang sudah ditaklukkan. Antara lain, Ida Wayan Kepakisan atau Sri Juru menjadi raja di Belambangan, Ida Made Kepakisan atau Sri Bima Sakti menjadi raja Pesuruan, Ida Nyoman Istri Kepakisan atau Dalam Sukanya diperistri Raja Sumbawa, dan Iketut Krishna Kepakisan menjadi raja di Bali Dwipa. Sri Soma Kepakisan adalah penasehat Patih Gajah Mada. Konon beliau lahir dari batu pada saat beliau memuja Dewa Surya. Akhirnya beliau bertemu dengan bidadari dan langsung dinikahinya. Setelah beliau berputra, putra-putranya itu diminta oleh Patih Gajah Mada sebagai raja di wilayah yang sudah ditaklukkan oleh Majapahit. Sebelum itu, Patih Gajah Mada sudah memohon putra Ida Empu Dahyang Soma Kepakisan sebagai pendeta utama di Kediri, yakni Ida Sri Krishna Kepakisan. Sesuai dengan perintah Raja Majapahit, Mahapatih Gajah Mada meminta putra Ida Sri Krishna Kepakisan yang sudah dewasa untuk dijadikan penguasa dalam di Bali. Beliau mulai memimpin pemerintahan kerajaan Bali Dwipa pada tahun 1350 Masehi atau 1272 Isaka. Oleh penduduk Bali, beliau disebut sebagai Idewa Wawrauh atau Dalam Tegal Besung. Dalam perjalanannya dari Majapahit mendarat di Pantai Lebih, kemudian ke arah timur laut menuju Samprangan. Dalam pemerintahannya, Dalam Sri Krishna Kepakisan didampingi oleh Arya Kepakisan atau Sri Nararya Krishna Kepakisan yang menjabat sebagai Patih Agung. Beliau berasal dari dinasti Warmadewa yang merupakan keturunan raja atau kesatria Kediri, sehingga keduanya berasal dari satu desa, yaitu Desa Pakis di Jawa Timur, dan dari namanya pun hampir sama. Dalam pemerintahannya, Dalam didampingi oleh Ki Patih Wulung yang menjabat sebagai pemangku bumi. Ibu kota kerajaan dipindahkan dari Gel-Gel ke Samplangan. Dipilihnya daerah Samplangan karena ketika ekspedisi Gajah Mada, Desa Samprangan mempunyai arti historis, yaitu sebagai perkemahan Gajah Mada serta tempat mengatur strategi untuk menyerang kerajaan Bedulu. Dari babat Dalam, diketahui bahwa dalam menjalankan pemerintah sebagai wakil dari Majapahit, Sri Krishna Kepakisan dibekali dengan pakaian kebesaran kerajaan dan sebilah keris yang bernama Ganja Dungkul dan tombak Ki Olang Guguh yang memberikan konsep kebudayaan yang memadukan kebudayaan Jawa dengan Bali, dan tanda-tanda kebesaran itu berfungsi sebagai simbol atau lambang kekuasaan yang sah. Dalam Sri Krishna Kepakisan moksa pada tahun 1377 Masehi. Beliau digantikan oleh putra tertua yaitu Dalam Wayan, bergelar Dalam Sri Agra Samprangan. Dengan demikian, Sri Krishna Kepakisan yang menjadi raja di Bali adalah dari keturunan Brahmana yang kebangsawanannya dirubah menjadi kesatria atau gelar empu.